Halo, ketemu lagi dengan saya dan kali ini atau di video kali ini kita akan membahas salah satu pertandingan yang banyak dinantikan oleh pecinta sepak bola di seluruh dunia, yaitu pertandingan babak 16 besar antara juara bertahan Argentina melawan Mesir. Seperti kita ketahui bahwa eh, di masing-masing tim ini ada dua ikon sepak bola dunia ya, yaitu di Argentina ada Lionel Messi, sementara di Mesir ada Mohamed Salah. Mohamed Salah. Nah, pertandingan 16 besar antara Argentina melawan Mesir ini rencananya akan diadakan pada tanggal 7 Juli 2026 pada pukul 11 malam atau 23 WIB ya, waktu Indonesia. Dan pertandingan ini akan dilaksanakan di Atlanta Stadium, kota Atlanta, Amerika Serikat. Ya, Argentina memang datang dengan status favorit juara bertahan juga, tetapi Mesir juga baru saja mencetak sejarah ya dengan lolos ke babak 16 besar setelah menjinakkan atau menghancurkan satu-satunya wakil Asia yang masih tersisa, yaitu Australia lewat drama adu penalti. Ya, jadi laga antara Mesir dan Argentina ini tidak bisa dianggap remeh. Bisa jadi ini akan berlangsung seperti laga antara Argentina melawan Cape Verde yang berlangsung sangat ketat dan menarik. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana perjalanan kedua tim, kekuatan masing-masing tim, serta pemain-pemain yang perlu diperhatikan dalam pertandingan tersebut. Serta ada juga prediksi yang mungkin kita akan bahas sedikit dalam video kali ini. Oke, kita mulai dari tim Tenggo, Argentina dahulu. Jadi sebagai juara bertahan, Argentina ini sudah menunjukkan mental juara ya. Mereka berhasil melewati fase grup dengan performa yang cukup meyakinkan sebelum mengalahkan Cape Verde di 3-2 di babak 32 besar ya untuk memastikan tiket ke 16 besar. Dan kalau saya pribadi saya melihat pertandingan melawan Cape Verde itu benar-benar uh, pertandingan yang menurut saya layak disebut pertandingan final karena memang benar-benar menyajikan pertandingan yang benar-benar indah, menarik dan uh, keren lah pokoknya pertandingan tadi. Ya tapi memang uh, Cape Verde itu kurang beruntung saja, tapi dari segi kualitas, dari segi permainan mereka tuh bisa mengimbangi tim Argentina. Jadi kita perlu mengapresiasi timnas Cape Verde. Oke, nah jadi walaupun uh, Argentina sempat kewalahan tadi mengalahkan Cape Verde atau Tanjung Verde ya, tapi kualitas dari timnas Argentina sendiri itu terlihat ketika pertandingan memasuki momen-momen penting ya. Jadi mereka tetap mampu mengendalikan permainan, menciptakan peluang, dan memanfaatkan pengalaman sejumlah pemain senior yang ada di timnas Argentina. Dan di bawah kepelatihan dari coach Lionel Scaloni, gaya pemain Argentina bisa dibilang masih sangat seimbang. Mereka tidak hanya mengandalkan Lionel Messi, tapi juga kolektivitas tim secara keseluruhan. Lini tengah mereka juga tetap menjadi kekuatan utama, di mana penguasaan bola mereka cukup rapi, transisi cepat, dan kemampuan membaca permainan membuat timnas Argentina saat ini sulit untuk ditekan. Jadi mereka bahkan cenderung bisa menguasai pertandingan ya, jalannya pertandingan ya, gitu. Sementara kalau di lini depan, ya, kreativitas yang dimiliki oleh Messi memang menjadi pembeda ya, dan itu salah satu kelebihan dari timnas Argentina saat ini. Jadi walaupun usia Messi sekarang sekitar 38 tahun, tapi visi bermainnya, akurasi umpan dan penyelesaian akhirnya tetap berada di level tertinggi. Jadi makanya banyak yang bilang dia adalah the greatest of all time. Ya wajar saja ya karena memang saat ini memang bisa dibilang walaupun sudah berusia tidak muda lagi, tapi masih menunjukkan
uh, teknik dan kualitasnya sebagai pemain kelas dunia. Tapi Argentina sendiri juga memiliki sejumlah catatan. Yang pertama, pada saat mereka menghadapi Cape Verde, beberapa kali timnas Argentina ini kehilangan konsentrasi ketika bertahan sehingga akhirnya lawan mampu mencetak gol, 2 gol malah. Hal ini tentu menjadi perhatian karena Mesir sendiri juga dikenal sebagai tim yang cukup efektif dalam memanfaatkan peluang dari serangan balik. Nah ini mesti diperhatikan oleh timnas Argentina ya. Jadi jangan sampai keasikan menyerang atau menguasai permainan tiba-tiba lengah, bola diambil lawan, serangan balik malah kebobolan bisa jadi ya kan. Nah terus kita akan balik ke timnas Mesir ya. Jadi Mesir ini bisa dibilang sebagai salah satu kuda hitam di Piala Dunia 2026 ya. Mereka tuh berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti setelah pemain imbang 1-1 selama 120 menit. Wah, luar biasa. Dan kemenangan itu menjadi kemenangan yang bersejarah karena membawa Mesir selangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026. Ya kan? Jadi mungkin pencapaian terbaik mereka di ajang Piala Dunia sepanjang sejarah keikutsertaan mereka. Dan yang menonjol dari timnas Mesir adalah semangat juang yang mereka tunjukkan ya di lapangan, dan itu bisa terlihat waktu pertandingan melawan Australia kemarin. Dan tim asuhan Hossam Hassan ini terlihat pemain sangat disiplin, dan meski mereka tidak selalu mendominasi penguasaan bola, tapi mereka mampu bertahan dan dengan rapat dan menyerang secara efektif jika ada kesempatan. Tentu saja fokus sorotan utama para pencinta bola maupun media pun ada terhadap sosok Mohamed Salah ya. Gitu. Pengalamannya di level tertinggi Eropa tentu membuatnya menjadi ancaman tersendiri bagi pertahanan Argentina, dan saya yakin pemain bertahan Argentina pasti ditugaskan untuk mematikan pergerakannya Salah di kotak penalti Argentina. Bahkan kalau bisa dibuat agar Salah tidak bisa mendekat ke zona penalti Argentina. Sepertinya begitu. Nah, kecepatan, kemampuan menggiring bola dan ketenangan dalam penyelesaian akhir membuat Salah ini tetap menjadi pemain yang harus dijaga sepanjang pertandingan ya. Jadi selain Salah, lini belakang atau pemain bertahan Mesir juga tampil cukup solid dan efektif sepanjang turnamen ini ya. Mudah-mudahan kita bisa melihat kegigihan dari para pemain bertahan Mesir nanti ketika berhadapan dengan Argentina, karena sepertinya sih Argentina bakal menyerang dari menit awal ya. Pemain agresif kayaknya Argentina. Nah, waktu kemarin Mesir menghadapi Australia, mereka itu mampu bertahan dalam tekanan yang cukup lama ya, justru habis-habisan bertahan hingga akhirnya justru Mesir yang berhasil menang setelah pertandingan ditentukan melalui adu penalti. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa pemain Mesir itu memiliki mental yang kuat, ya tetap tidak mau menyerah begitu saja, dan hal ini tidak bisa dianggap remeh tentunya, gitu. Karena seperti tadi saya sudah katakan bahwa Mesir ini sudah diprediksi sebagai kuda hitam di Piala Dunia 2026. Jadi bisa jadi mereka akan buat kejutan. Bayangkan jika tiba-tiba Argentina kalah gitu. Wah pasti semua mata dunia tertuju pada Tuhan Mesir nih. Kok bisa mengalahkan Argentina? Itu apalagi statusnya sebagai jawab tahan. Nah, kalau kita membandingkan kedua tim ya, secara keseluruhan jelas Argentina itu pasti lebih unggul dari sisi kualitas squad. Hampir di setiap lini mereka itu memiliki pemain yang tampil di klub-klub elit Eropa ya. Dan pengalaman pemain di pertandingan besar itu juga menjadi modal penting memberikan ketenangan bagi pemain ketika berlaga di hadapan ribuan pendukung ya di stadion ya. Tentu kalau mereka punya pengalaman, mereka lebih tenang, mereka jadi lebih bisa menguasai keadaan dan tidak mudah emosi. Karena kalau pemain udah emosi di lapangan biasanya malah
mainnya jadi berantakan semuanya gitu. Jika mampu bertahan disiplin, timnas Mesir dan memanfaatkan kecepatan salah dalam serangan balik, bukan tidak mungkin Argentina akan dibuat kesulitan dalam pertandingan ini. Sementara bagi Argentina, kunci kemenangan ada pada kesabaran. Mereka harus mampu membongkar pertahanan rapat Mesir tanpa kehilangan keseimbangan saat melakukan penyerangan ya. Gitu. Karena jika terlalu banyak pemain membantu serangan, uang belakang bisa dimanfaatkan oleh Salah. Karena Salah terkena pergerakannya yang kita mencari posisi uang kosong. Nah, itu mesti jadi tentu saja mesti diwaspadai gitu. Dan untuk prediksi, nah kalau untuk prediksi kalau melihat dari performa sepanjang turnamen tentu saja pasti Argentina di atas kertas jauh diunggulkan ya dalam pertandingan ini. Mereka memiliki kedalaman skuad lebih baik dibandingkan Mesir, di mana mereka memiliki pengalaman matang, variasi serangan yang lebih lengkap, dan tentunya status sebagai juara bertahan pasti membuat mereka pasti lebih apa ya, lebih semangat untuk bertekad mempertahankannya, ya kan? Nah itu menjadi kekuatan tersendiri bagi Argentina. Nah, tapi Mesir juga bukan lawan yang ecek-ecek atau lawan yang mudah. Mereka sudah mampu membuktikan ya dengan apa bertahan di bawah tekanan dan memiliki mental kuat hingga berhasil melewati adu penalti, ya kan? Nah, kuncinya adalah kalau Argentina mampu mencetak gol cepat, maka pertandingan kemungkinan akan lebih terbuka. Sebaliknya, jika Mesir berhasil mempertahankan skor imbang hingga babak kedua, tekanan justru bisa berbalik kepada Argentina karena mereka punya beban harus lolos ke babak 8 besar saat mutlak karena mereka ingin mempertahankan gelar Piala Dunia mereka, ya kan? Um, Siapapun nanti tim yang menang, walaupun banyak memprediksi Argentina ya, tapi menurut saya siapapun nanti tim yang akan memenangkan pertandingan ini, skornya tidak beda jauh, hanya unggul tipis. Kemungkinan 2-1, kalau tidak adu penalti. Itu prediksi saya. Tapi lebih banyak sih kayaknya sih 2-1 kayaknya. Pokoknya beda satu tipis. Kayaknya gitu kayak pertandingan. Kan pertandingan ini akan berlangsung sangat ketat ya. Gitu. Dan apa? Messi berpotensi kembali menjadi pembeda, tapi saya juga tidak akan terkejut jika Salah ternyata mampu mencetak gol lewat serangan baliknya. Gitu. Yang jelas pertandingan ini sangat layak untuk ditonton karena mempertemukan dua pemain terbaik generasi modern dalam sepak bola dunia, yaitu siapa lagi kalau bukan Lionel Messi dan Muhammad Salah. Itu. Nah, sekarang saya ingin bertanya, bagaimana menurut kalian? Apakah Argentina akan berhasil mengatasi Mesir atau sebaliknya Muhammad Salah yang akan menciptakan sejarah membawa Mesir melakukan kejutan di Piala Dunia 2026? Silakan tulis prediksi kalian di kolom komentar. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini ya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe dan misalkan boleh tinggalkan pesan di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab. Gitu. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton. Tetap jaga kesehatan, jaga diri baik-baik. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.